warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Divya Unpad TV. Selamat datang di acara Solusivitas, obrolan santai namun tetap solutif. Bersama saya, Nabila Naif, sebagai host yang akan menemani talk show pada hari ini. Tema pada hari ini sangat menarik nih pemirsa, karena kita akan membahas mengenai tren inovasi dan juga teknologi di dunia kosmetika. Nah, untuk membahas tema hari ini, kita udah kedatangan expert di bidangnya nih. Yang pertama ada Prof. Anis Yohana Khairunisa, ini seorang guru besar di Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran di bidang teknologi farmasi. Kemudian ada Ibu Soraya Mita, dan beliau merupakan kosmetik formulator. Selanjutnya ada Ibu Eri Amalia sebagai nanoteknologi expert. Nah, mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu-ibu, gimana kabarnya? Salam, baik. Baik ya Bu, oke, alhamdulillah. Nah, pemirsa, seperti yang kita ketahui ya, sekarang industri kosmetik ataupun dunia kosmetika sekarang lagi meningkat banget nih. Terutama juga nih Ibu-ibu sekarang awareness di masyarakat itu semakin meningkat juga tentang kosmetika. Namun kadang juga masyarakat suka bingung nih kosmetika dan selalu menganggapnya bahwa kosmetika tuh hanya lipstick yang kita gunakan pewarna ini, kemudian hanya blush on misalnya atau maskara. Tapi sebenarnya kosmetik itu lebih luas dari itu, betul kan Bu? Ya, kalau begitu boleh dong Bu coba dijelaskan kira-kira apa sih sebenarnya jangkauan dari kosmetik itu? Mungkin dari siapa dulu, Bu Anis, boleh? Oke, terima kasih Mbak Nabila. Kalau kita berbicara tentang kosmetik, kalau dahulu sepertinya kosmetika itu barang yang hanya untuk riasan aja ya. Nah, sekarang kosmetika itu sudah berkembang dengan sangat pesat, sejalan dengan peningkatan taraf kehidupan ekonomi masyarakat. Sekarang kosmetika itu lebih banyak ke perawatan, jadi seperti skincare itu sudah lebih memasyarakat. Jadi dan hal ini tentu saja sangat memberikan dorongan yang sangat positif terhadap industri kosmetik. Yang dalam hal ini terkait sangat erat dengan industri kosmetika di Indonesia. Seperti itu. Oke, kalau dari Bu Mita ini kira-kira ada insight yang terkait nggak tentang kosmetika secara umum itu apa? Terima kasih Mbak Nabila. Jadi kalau kita bicara dari awalnya dulu ya, definisi kosmetik itu kan untuk jadi kosmetik itu ada aturannya juga Mbak Nabila ya. Jadi ada, tidak hanya obat gitu. Jadi ada kosmetik itu bagian dari dunia farmasi juga, bagian dari sediaan farmasi. Nah, jadi ada aturan-aturan yang menyertai dari kosmetik itu sendiri. Dari segi definisinya, kosmetik itu bukan obat. Ya, jadi dia hanya untuk memperindah, penampilan mempercantik, ya, menutupi kekurangan tampilan. Makanya kosmetik itu biasanya colorful, artistik ya, seperti itu. Nah, kosmetik ini sangat tepat, betul seperti kata Prof. Anis ya. Kemudian orang sakit, orang sehat semua pakai kosmetik ya. Kalau misalnya obat kan terbatas, misalnya untuk preventif, untuk kuratif ya. Tapi kalau kosmetik itu semua bisa pakai. Nah, salah satu yang setiap hari kita pakai pasti kan adalah ada namanya sediaan mandi ya, Mbak Nabila. Ya. Kita pakai sabun ya. Sabun itu juga kan kalau dulu misalnya sabun padat. Sekarang sudah berkembang ya, dari ada yang cair ya, seperti itu. Nah, itu selalu kita pakai. Jadi memang industri kosmetik itu sangat maju ya, sangat, karena selalu demand-nya selalu banyak gitu. Iya. Seperti itu. Jadi kalau dari Bu Eri bagaimana Bu? Apa ini? Mungkin tadi kan kosmetik udah tadi disebutkan ada preparat mandi, kemudian secara umum tadi udah dijelaskan oleh Bu Mita juga. Terus apakah ada bagian lain nih dari kosmetik? Misalnya ada kosmetik dekoratif namanya, ada kosmetik. Sekarang skincare juga termasuk ke kosmetik ya Bu, berarti ya? Pembagian. Ya tadi, jadi mungkin menambahkan dari yang Bu Mita ya, itu benar bahwa kosmetik itu untuk banyak dekoratif. Tapi by definition CPOB juga mendefinisikan bahwa kosmetik adalah sediaan secara umum ya, sediaan yang diaplikasikan di luar tubuh ya, di luar kulit gitu ya. Untuk, saya agak lupa detailnya ya, tapi
Tapi dia tidak untuk mengobati, tapi untuk membantu banyak seperti menyamarkan noda, terus juga mempercantik bau badan juga, membantu untuk itu bau badan. Dan juga kosmetik sebenarnya jangan salah, bukan cuma perempuan, laki-laki setiap hari menggunakan kosmetik. Jadi bapak-bapak juga jangan bilang anti kosmetik gitu, enggak. Setiap hari memang harus berhubungan dengan kosmetik ya. Mandi, bayangkan kalau nggak pakai sabun ya. Dan juga sabun mandi. Kalau sudah mendalami mengenai kosmetik, kita tahu perbedaan antara sabun mandi dan body wash. Ya, itu beda ya, Bu? Ya, kalau sabun pembuatannya itu kan dengan proses penyabunan ya. Ada asam, ada basa, itu nanti masuk ke ranah formulasi. Tapi kalau yang kita pakai sehari-hari ini menggunakan surfaktan itu lebih disebut sebagai body wash ya. Begitu. Kayak sabun batang. Nah itu iya, karena ada proses penyabunan di situ. Asam lemak biasanya dengan basa. Wah, berarti sebenarnya istilah-istilah di kosmetika ini juga luas sekali dengan definisi yang berbeda, dan dari formulasinya juga akan berbeda nanti ya, Bu ya. Iya. Nah, oke, kalau begitu sekarang nih, tadi kan udah secara umum penjelasan mengenai kosmetik. Terus kalau misalnya melihat perkembangan kosmetik di Indonesia saat ini, bagaimana nih? Dan mungkin kita dari sisi akademik, dari sisi formulasi, dan dari sisi inovasi teknologinya nih. Yang pertama dari sisi akademik dulu kali ya, Bu Anis, boleh Bu coba. Kira-kira gimana sih kosmetik Indonesia saat ini? Oke, terima kasih. Jadi kalau berbicara tentang kosmetik dipandang dari sisi akademik, sekarang itu kosmetik itu tadi seperti saya ungkapkan sebelumnya, bahwa kosmetik itu sekarang sudah lebih meningkat kebutuhannya sesuai dengan peningkatan taraf hidup konsumen. Akan tetapi seiring dengan hal tersebut juga pemahaman yang taraf hidup yang meningkat juga menyebabkan adanya peningkatan pemahaman terhadap kosmetik itu sendiri. Jadi demand terhadap kosmetik juga tidak hanya untuk sekadar seperti tadi Bu Eri bilang sesuai definisinya, yaitu untuk membersihkan, menyamarkan bentuk yang tidak baik, membersihkan badan. Tetapi sekarang kosmetik itu juga lebih ke perawatan. Nah, terkait dengan perawatan ini sangat erat terkait dengan bidang akademik, karena untuk perawatan itu kita sekarang lebih banyak membutuhkan pembuktian yang kita sebut sebagai klaim. Jadi sediaan kosmetik yang dibuat dengan karena kalau kosmetik itu tidak ada aktivitas ya, di kosmetik itu disebutnya sebagai klaim kosmetik sesuai dengan peraturan dari BPOM-nya. Jadi adanya klaim kosmetik itu memerlukan pembuktian, dan di bidang akademik dan inovasi itu merupakan tantangan, dan itu adalah pekerjaan kita gitu. Jadi ya buat kami tim dari pihak akademisi dan juga sekaligus sebagai researcher gitu ya di bidang kosmetik, selain menuntut kami untuk membuat formula yang lebih baik, mengembangkan teknologi formulasi yang lebih baik, kami juga dituntut juga untuk mengembangkan pembuktian klaim dari kosmetik, sehingga ini bisa menjadi assurance buat konsumen yang notabene-nya konsumennya sekarang sudah lebih pintar. Seperti itu. Berarti kalau dari sisi akademik atau dari sisi risetnya, kosmetik ini sebenarnya masih banyak yang perlu dilakukan risetnya untuk melakukan klaim kosmetik itu tadi. Betul begitu, Bu? Ya, untuk pembuktian klaimnya. Nah, tadi sudah dari sisi akademik, sekarang coba kita cari tahu sedikit nih dari sisi formulasi. Udah ada expertnya di sini, Bu Mita. Silakan, Ibu. Terima kasih, Mbak Nabila. Kalau dari segi formulasi, yang mungkin yang kalau perempuan ya banyak lipstick ya yang terkenal. Lipstick, stick dulu kan stick. Nah sekarang inovasinya ada yang bentuknya cair, liquid, ada matte, ada yang krim, krim, ada yang harus dia tahan 2 hari juga ada ya. Ada beberapa. Nah itu berarti kan inovasi dari segi formulasinya, karena demand dari konsumennya juga
beragam ya, maksudnya saya pengen yang bisa tahan lama atau segala macam. Nah, tapi juga, nah kaitan dengan klaim tadi, tentu ini dari pasar atau dari apa namanya pengguna ya, ada juga kesadaran mengenai kehalalan. Nah, jadi inovasinya pun kita harus juga Menyesuaikan menyesuaikan tentang gitu, kehalalan ini itu. halal atau tidak. Itu Baik, kan biasanya Ibu. senang ya, Iya, seperti itu. Oke. Sepertinya untuk mengobrol tentang kehalalan tadi, ada beberapa poin-poin menarik yang sudah Bu Mita sampaikan. Dan tadi juga Nay singgung di awal, nanti kita akan membahas tentang inovasi teknologi di dunia kosmetik juga. Tapi sayang sekali kita harus melewati jeda satu ini dulu, jadi nanti akan kita lanjutkan di obrolan selanjutnya setelah jeda berikut ini.